Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agresa dengan rekan saya Nalendra. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Dono selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak dan teman-teman yang saya banggakan. Kami akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Next. Sebelumnya, penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan itu tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku, apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan koreksi fiskal atau yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang pertama yaitu perbedaan prinsip akuntansi, yang kedua perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang ketiga perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, dan yang terakhir perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Next. Koreksi fiskal negatif dan positif. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lainnya. Sedangkan koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Belum. Koreksi fiskal biasa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dana cadangan, jumlah melebihi kewajaran yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, pajak penghasilan, harta yang dihibahkan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final, serta penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan. Rincian item rekonsiliasi fiskal yaitu rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang terakhir, WP mengeluarkan biaya agar mendapatkan pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non final. Next. Tahapan rekonsiliasi fiskal.
ada 4, yaitu langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, diantaranya mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, menganalisis elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif atau positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Next. Teknik rekonsiliasi fiskal ada 4, yaitu yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Dan yang terakhir yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Ya, selanjutnya yaitu adalah contoh kasus. Sini kami membahas sebuah contoh kasus dengan nama wajib pajak badan bernama Usaha Dagang Terus Sukses dengan NPWP yaitu 01234567841100. Guna memenuhi keperluan pelaporan pajak untuk masa pajak tahun 2020, UD Terus Sukses melakukan rekonsiliasi fiskal laporan laba ruginya karena adanya perbedaan antara sistem keuangan akuntansi dengan sistem keuangan fiskal. Berikut laporan laba rugi UD Terus Sukses untuk 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari UD Terus Sukses periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Selanjutnya yaitu catatan-catatan yang terkait dengan beban entertainment yang ada daftar terkait dengan laba rugi UD Terus Sukses. Pertama yaitu beban entertainment yang ada daftar nominatifnya dan ada buktinya sebesar 11.250.000. Lalu yang kedua, perjalanan dinas pada beban penjualan terdapat pengeluaran sebesar 5.450.000 untuk keperluan Heri Setiawan menghadiri pernikahan adiknya di Jakarta. Yang ketiga yaitu gaji Heri Setiawan sebesar 96 juta dipostingkan pada bagian administrasi. Yang keempat yaitu listrik toko sebesar 19.877.350 rupiah dan sisanya merupakan listrik rumah Heri Setiawan. Yang kelima yaitu perjalanan dinas pada beban umum dan administrasi terdapat pengeluaran sebesar 20.450.000 untuk rekreasi keluarga Heri Setiawan ke Australia. Lalu yang keenam yaitu beban sumbangan sebesar 5 juta diberikan kepada Panti Asuhan Anak Soleh dan penghasilan
orang pribadi Heri Setiawan sebesar 45 juta dan sisanya merupakan pajak reklame. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan kendaraan toko sebesar 13.250.000 dan sisanya mobil Heri Setiawan. Nah, berikut adalah pengerjaan dari rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini dalam membuat suatu laporan laba rugi fiskal, pertama kami membuat bagan yang terdiri dari laporan laba rugi secara komersil yang didapat dari data yang kami tampilkan di awal, lalu ada koreksi fiskal yang terdiri dari fiskal positif dan negatif yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai apa itu koreksi fiskal positif dan negatif. Lalu ini adalah hasil dari koreksi fiskal, keterangan fiskal ini. Pertama kita akan mengkoreksi biaya entertainment. Nah, alasan kami melakukan koreksi biaya entertainment karena dalam biaya entertainment sendiri ada biaya yang tidak dibuat daftar nominatifnya. Nah, biaya yang tidak dibuat daftar nominatifnya tidak boleh dibiayakan menurut fiskal. Nah, biayanya tersebut sebesar 8.906.000. Sehingga bila dikoreksi fiskal positif 20.156.000 itu dikurangi 8.906.000 sehingga yang boleh dibiayakan untuk biaya entertainment sendiri menurut fiskal yaitu 11.250.000. Lalu selanjutnya yaitu perjalanan dinas. Perjalanan dinas kami koreksi dengan alasan pertama yaitu biaya sebesar 5.450.000 itu adalah biaya keperluan Heri Setiawan menghadiri pernikahan adiknya. Nah, terkait biaya tersebut tidak ada kaitannya dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan menghasilkan penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Nah, di sini 5.450.000 itu adalah biaya untuk keperluan pribadi Heri Setiawan dan itu tidak boleh, maka biaya perjalanan dinas sebesar 19.765.000 ini dikurangi 5.450.000, maka biaya yang untuk perjalanan dinas menurut fiskal yaitu 14.315.000. Lalu selanjutnya yaitu kami mengkoreksi untuk gaji bagian administrasi sebesar 96 juta karena biaya sebesar 96 juta itu adalah biaya gaji Heri Setiawan. Nah, di sini menurut fiskal sendiri untuk biaya gaji tidak boleh biaya gaji untuk orang pribadi tidak boleh dibiayakan pada laporan laba rugi fiskal. Sehingga kami koreksi positif sebesar 96 juta sehingga menurut fiskal 179.955.000. Selanjutnya yaitu biaya listrik kami koreksi 7.777.300 karena biaya listrik sendiri untuk perusahaan itu hanya sebesar 19.877.350. Nah, menurut komersil sebesar 27.654.650 rupiah itu masih ada campuran biaya listrik untuk keperluan pribadi Heri Setiawan. Nah, di mana menurut fiskal sendiri biaya tersebut tidak ada kaitannya dengan 3M dan itu merupakan biaya pribadi dan tidak boleh dibiayakan menurut fiskal. Selanjutnya yaitu perjalanan dinas. Kami koreksi sebesar 20.450.000 karena biaya tersebut itu merupakan biaya keperluan rekreasi keluarga yang dimana kembali lagi tidak ada kaitannya dengan 3M, mendapatkan, menghasilkan, dan menagih penghasilan. Penghasilan yang berkaitan dengan usaha itu, perusahaan itu sendiri, sehingga untuk biaya perjalanan dinas menurut fiskal hanya sebesar 12.425.000. Lalu selanjutnya adalah sumbangan dan retribusi pajak. Untuk sumbangan sendiri kami koreksi habis besar 5 juta karena tidak ada kaitannya dengan 3M sehingga tidak boleh dibiayakan.
Apalagi ini sumbangan tersebut ke panti asuhan yang dengan asumsi tidak memiliki NPWP dan tidak ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya untuk retribusi pajak sebesar 45 juta kita koreksi karena biaya tersebut adalah biaya pajak daerah di mana tidak boleh untuk dibiayakan menurut fiskal sendiri. Sehingga menurut fiskal retribusi pajak hanya sebesar retribusi dan pajak sebesar 55.750.000. Selanjutnya adalah pemeliharaan kendaraan. Kami koreksi sebesar 5.705.000 karena pemeliharaan kendaraan tersebut 5 juta sekian tersebut adalah biaya pemeliharaan kendaraan pribadi. Dan menurut pajak, biaya pemeliharaan yang boleh dibiayakan adalah biaya kendaraan perusahaan. Dan itu pun nilainya hanya sebesar 50% yang boleh dibiayakan. Nah, dalam contoh kasus ini terdapat 18.955.000 itu terdapat biaya kendaraan untuk orang pribadi sehingga tidak boleh dimasukkan dalam pemeliharaan menurut fiskal dibiayakan sehingga hanya sebesar 13.250.000. Lalu selanjutnya adalah penyusutan inventaris kantor dan toko sebesar 612.500 dan 127.500 kami koreksi karena dalam penyusutan kedua ini tidak menggunakan penyusutan metode garis lurus maupun saldo menurun ganda. Nah, sehingga kami melakukan penghitungan ulang untuk penyusutan sehingga diperolehlah menurut fiskal sebesar 6.187.500 dan 10.112.500. Nah, untuk penyusutan kendaraan kami koreksi 20.625 ya karena tidak sesuai dengan metode penyusutan yang dianut secara fiskal yaitu garis lurus atau saldo menurun sehingga diperolehlah nilai penyusutan terjadi kenaikan sebesar 103.125.000 dikoreksi negatif. Lalu yang terakhir pendapatan jasa giro kita koreksi habis karena pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang dikenai PPh final. Nah, di mana pendapatan yang telah dikenai PPh final tidak boleh dimasukkan dalam laporan laba rugi fiskal sehingga kami koreksi negatif sehingga 0. Maka di hasil akhir menurut laba rugi komersil perusahaan memiliki laba sebesar 592.205.177 lalu menurut fiskal sendiri tampaknya lebih tinggi dibandingkan komersial yaitu sebesar 763.964.900 maaf 763.964.900. Sekian dari kelompok kami. Berikut sudah kami paparkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih pada Pak Dono dan teman-teman semua. Selamat siang.